Gelagap Mekaira membuang muka mengalihkan pandangan dengan tangan refleks mengusap tengkuk. Karena asik memikirkan John, sampai lupa kalau aku sedang berhadapan dengan orang rese ini. Karena sudah tidak ada yang perlu kita bicarakan lagi, jadi saya permisi, kata Mekaira membalikkan badan hendak melangkah. Namun Samuel meraih dan mencekal sebelah tangan Mekaira. Tunggu sebentar. Kembali Mekaira berbalik melirik tangannya yang dicekal. Dia beralih menatap Samuel. Ada apa lagi? Dengan gerakan tiba-tiba Samuel menarik dan membuka telapak tangan Mekaira. Lalu dia meletakkan sebuah gantungan ponsel ke telapak tangan terbuka itu. Pakai ini di ponselmu. Hah? Mekaira segera menarik tangannya dari pegangan Samuel. Apa-apaan sih? Lalu dia melihat isi dalam genggaman tangan yang terdapat sebuah gantung ponsel berbentuk kepala kucing karakter dari anime yang sangat Mekaira sukai. Sontak membuat bibir gadis itu seketika merekah menciptakan senyuman manis indah sangat cantik. Kedua mata Mekaira berbinar antusias. Wah, Momon? Aduh, Momonku. Celoteh Mekaira lupa diri jika sudah dihadapkan dengan kesukaannya. Samuel yang melihat pemandangan itu dia tak mau melewatkan senyuman langka dari gadis di hadapannya. Dengan segera dia mengambil ponsel lalu memotret mengabadikan senyuman Mekaira yang membuat jantung dia berdegup sangat cepat terpesona. Bagaimana reaksi kakak ya jika melihat foto ini? Batin Samuel menatap hasil jepretannya. Oh iya, tersentak Mekaira yang sudah tersadar kembali. Dia berdehem beberapa kali untuk mengontrol ekspresi wajahnya sengaja memaksakan memasang wajah ketus. Nih, aku tidak butuh. Mekaira menyodorkan gantungan ponsel itu meski hati sangat menginginkannya. Perhatian Samuel dari layar ponsel teralihkan menatap gantungan ponsel yang disodorkan. Alis dia sedikit terangkat menatap tanya. Kau yakin? Bukannya kau tadi terlihat sangat antusias menyukainya? Sebelah kaki Mekaira bergetar seiring pandangannya merunduk dengan mata terpejam dipaksa menekan rasa keinginannya yang ingin memiliki. Aku suka. Tidak. Aku benar suka. Baiklah, iya aku sangat menyukainya. Akhirnya rasa kesukaan Mekaira terhadap gantungan karakter itu mematahkan rasa gengsi dan malu dalam dirinya. Samuel yang mendengarkan kembali mengulas senyuman geli menahan tawa tertutupi jemari tangan. Kalau begitu, terimalah, itu untukmu. Tidak, aku tidak bisa menerima ini dengan percuma. Aku akan membelinya. Berapa duit gantungan ponsel ini? Lagi-lagi senyuman geli berkedut di sudut bibir Samuel sebelum menjawab. Aku memberikannya untukmu dengan sukarela tanpa mengharapkan imbalan. Jadi terima saja. Tidak bisa. Mekaira merogoh dompet dari tas lempang. Cepat katakan, berapa duit yang harus dibayar? Kalau kau tidak mengatakannya, aku tidak akan mau menerima ini. Dia benar-benar gadis yang keras kepala. Gumam Samuel sejenak terdiam merasa terpesona dengan sikap keras Mekaira. Cepatlah katakan, waktu luangku tidak banyak lagi. Kekeh Mekaira sudah mengeluarkan dompet bersiap membayar. Deheman Samuel sebelum berucap. Baiklah kalau kau memaksa. Kamu berikan saja padaku 100.000. Hah? Beneran nih? Padahal kalau dilihat lagi bahan yang digunakan untuk membuat gantungan ini bukan sembarang deh. Soalnya bagus banget. Telisik Mekaira menatap menilai pada gantungan yang ada di telapak tangan. Tentu saja, karena gantungan itu terbuat dari emas putih dengan 2 bola permata putih kecil di kedua bola matanya. Gumaman Samuel tersenyum menyembunyikan fakta yang bisa saja Mekaira tidak akan mau menerima gantungan itu jika mengetahui fakta harga aslinya. Gantungan itu hanya seharga segitu, jadi berikan saja 100.000. Pinta Samuel menengadahkan sebelah tangan. Walaupun merasa janggal, tangan Mekaira bergerak mengambil selembar uang merah 100.000 dari dalam dompet, lalu meletakkannya ke telapak tangan Samuel. Nah, sekarang gantungan ini sudah jadi milikku ya. Dipakai, jangan dibuang, kata Samuel seraya memasukkan uang 100.000 ke dalam saku jas. Ya iyalah. Masa sudah mahal-mahal dibeli malah dibuang? Sewot Mekaira sambil kembali melanjutkan langkah kaki.
Diikuti Samuel ikut mensejajari. Samuel terkekeh pelan menatap senang melihat gadis di sampingnya itu. Hanya 100.000 saja dia bilang mahal. Bagaimana kalau dia tahu harga aslinya? Tapi untunglah, dia tidak tahu harga asli dari gantungan itu. Batin Samuel merasa lega dengan keputusan untuk menyembunyikan harga aslinya. Oh iya, bagaimana kamu bisa tahu kalau aku suka si Momon karakter anime ini? Mekaira bertanya sembari memasang gantungan ponsel tersebut ke benda pipih miliknya. Dari wanita yang waktu itu kau tarik tangannya. Mekaira kembali mengingat-ingat kejadian kemarin-kemarin dan terlintas wajah seseorang dalam pikirannya. Maksud kamu dari Resa? Mungkin. Aku tidak tahu nama wanita itu. Hanya tahu dia cukup dekat denganmu. Makanya aku bertanya pada dia. Dia mengkhianatiku. Gumam Mekaira sebal. Mendengar gumaman itu Samuel tersenyum. Jangan salahkan dia. Aku yang memaksa dia untuk berbicara. Tetap saja, dia mengkhianatiku hanya karena dihadapkan denganmu. Lagi-lagi Samuel tersenyum merasa senang karena saat ini Mekaira sudah mau berbicara santai dengannya. Jangan begitu. Awalnya dia menolak keras. Tapi karena aku memaksa dia dan menyogok dengan sekaleng coklat panas, akhirnya dia mau bicara. Syailah, semurah itukah informasi tentangku? Hanya sekaleng coklat panas, dia langsung mengkhianatiku. Sungguh tipis imanmu, Resa. Geram Mekaira meracau sebal. Baiklah. Lain kali aku akan menambah sogokan dengan uang atau permata. Sehingga kau tidak akan merasa terhianati soal harga lagi. Canda Samuel menimpali. Segera kepala Mekaira bergerak menoleh cepat. Kau gila ya? Itu namanya menguntungkan si pengkhianat itu. Sedangkan aku yang rugi besar. Seketika Samuel tergelak tertawa pelan. Tidak akan rugi kalau kamu yang memberikan informasinya padaku. Kau benar-benar deh. Mana mungkin aku mau membocorkan informasi pribadiku pada orang yang ingin aku hindari. Ketus Mekaira sambil berbelok arah saat melewati pertigaan lorong. Mendengar hal itu seketika raut wajah Samuel sedikit muram. Mekaira, apa kau masih menganggapku orang asing? Sontak membuat langkah kaki Mekaira sejenak terhenti. Dia menoleh sekilas pada orang yang satu langkah di belakangnya. Iya, jawabnya singkat dan jelas, lalu berlalu pergi tanpa menoleh lagi meninggalkan Samuel yang terpaku diam di tempat memandangi kepergiannya. Hela napas panjang keluar dari mulut Samuel. Dia tersenyum hampa. Kupikir dengan dia mulai berbicara santai padaku, dia sudah menganggapku setidaknya teman. Tapi ternyata aku salah. Dia tetaplah Mekaira. Si gadis keras kepala juga keras hati. Gumam Samuel kemudian dia ikut berbalik pergi melangkah ke arah berlawanan.